one day at a time, sweet Jesus. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan lanjutkan acara spesial kita, One Night at a Time. Dan sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah pujian dari nyanyian pujian nomor 17, satu pujian rohani yang sangat terkenal, yang pasti malam ini akan menguatkan kita semua, berjudul Maha Besar, Oh Tuhanku. Saya ingin menyanyikannya pada saudara semua malam hari ini, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Karena kami tahu karya dan anugerah-Mu bagi kami sungguh besar, tak dapat kami menghitungnya. Kami sungguh sadar bahwa Engkau Allah tetapi yang maha besar, Allah yang hebat dan luar biasa, Allah yang terus patut dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Malam hari ini berkenanlah atas kami,
dan nyatakanlah kehendak-Mu dalam persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dari Mazmur 103 yang merupakan bagian dari bacaan kita hari ini, Mazmur 103, 104, dan 105. Nah Bapak Ibu, dari Mazmur 103, renungan malam hari ini saya beri judul, Ayo, teruslah memuji Tuhan. Ayo, teruslah memuji Tuhan. Saudara, Mazmur 103 ini sangat indah. Ajakan dan dorongan pemazmur bagi kita. Para penafsir mengatakan kemungkinan besar ini Mazmur Daud yang ditulis di masa-masa tuanya. Ketika dia melihat sejarah hidupnya di belakang. Bagaimana Tuhan telah berkarya. Bagaimana Tuhan ada. Bagaimana Tuhan telah bertindak di dalam dan melalui kehidupannya. Dia juga dalam perenungannya, dia melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu hebat secara umum dalam konteks sejarah Israel, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu di Mazmur ini, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita lihat ada satu seruan yang sangat luar biasa, satu dorongan bagi semua umat percaya. Katanya begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah saudara, Mazmur ini menarik sekali. Ketika saudara lihat bahwa Daud sangat memotivasi orang-orang percaya dalam pujian ini, tapi secara khusus dia mengatakan itu seakan-akan pada dirinya sendiri. Ketika dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Suatu dorongan yang sangat pribadi bahwa sebagai orang percaya merenungkan karya-karya Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan segala sesuatu yang telah Allah lakukan dalam sejarah hidup di masa lalu, bahkan hingga kini. Maka tidak ada pilihan lain kecuali memuji Dia, kecuali menyatakan kekaguman dan menaikkan rasa syukur kepadanya. Dan apa yang kita perhatikan di sini ketika Daud memotivasi dirinya sendiri, jiwanya, bahkan di dalam ayat yang pertama itu segenap batin, ya, dia mendorong supaya segenap batin dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi dalam konteks ini kita lihat memuji-muji Tuhan itu bukan sekedar seperti saya lakukan tadi, misalnya hanya bernyanyi dengan bibir dan kemudian menggunakan alat musik gitar, atau yang bisa main piano, bisa mengiringi dengan berbagai macam instrumen. Bukan itu yang lebih ditekankan, tapi yang paling ditekankan ini adalah memuji Tuhan dengan jiwa, dengan segenap diri kita apa adanya kita. Dan itu dari motivasi hati yang paling dalam, dari dalam batin. Suatu ungkapan yang keluar dari dalam diri kita, dari jiwa kita, akan rasa hormat, kagum, dan pujian, dan rasa ingin memuji Tuhan dari dalam diri kita. Nah pemazmur berkata, kita harus memuji Tuhan seperti demikian. Karena kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan di musim kehidupan kita apapun juga. Nah kalau benar konteks Mazmur ini bahwa Daud itu sudah tua, maka Daud merasa dia perlu sekali memotivasi diri. Kalau di masa-masa usia tuanya pun dia harus terus memuji Tuhan dengan benar, dengan seluruh jiwanya. Dan dia tidak bisa dan tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Nah, ada 3 kebaikan.
ada 3 hal yang bagi Daud Allah telah lakukan di dalam dia, atau yang telah dia lihat telah Allah lakukan di dalam kehidupan umat Allah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat itu dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Secara pribadi Daud melihat bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang begitu indah, begitu mengagumkan dalam dirinya secara pribadi. Apa saja kalau saudara memperhatikan dalam ayat-ayat itu, dia berkata Tuhan itu telah mengampuni, ya, mengampuni dia. Jadi perhatikan, mengampuni kesalahanmu, sesuatu yang sangat pribadi dia katakan kepada dirinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan segenap batinku, karena Tuhan telah mengampunimu, karena Tuhan telah menyembuhkanmu, karena Tuhan telah menebusmu, karena Tuhan telah memahkotai engkau, karena Tuhan telah memuaskan hasratmu, semua harapan, keinginanmu sudah Tuhan nyatakan, kabulkan semua pinta doamu, sudah Tuhan nyatakan, Tuhan kabulkan. Dan Tuhan bahkan menjadikannya masa mudanya itu seperti burung Raja Wali yang kuat. Karena ini semua segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Dan karena itu Daud merasa bahwa tidak ada alasan bagi dia, bagi jiwanya untuk berhenti memuji Tuhan. Di musim kehidupan apapun juga dia punya pengalaman-pengalaman yang terlalu luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengasihi, dan kalau saudara perhatikan hal yang pertama yang diungkapkan, karena Tuhan telah mengampuni dia. Dan kita tahu itu bagaimana sejarah kehidupan Daud, dosa yang begitu luar biasa, tetapi dia merasakan anugerah Allah yang begitu sempurna bagi dia. Dia telah diampuni dari semua kejahatan dan dosanya. Nah, kalau saudara memperhatikan juga di dalam ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14, Daud menggambarkan bahwa Allah di dalam bagian ini sebagai Allah yang telah menyatakan karyanya secara universal, secara umum. Dan memang lebih khusus konteks yang dia pakai adalah konteks umat Allah. Di dalam kehidupan umat Israel, Allah telah menunjukkan karya, tindakan, dan perbuatan-perbuatannya yang sangat luar biasa, ajaib. Apa itu? Dia berkata dalam ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ayat 9 dikatakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Saudara, kalau lihat dalam sejarah Israel, inilah yang sudah Allah lakukan. Bagaimana Tuhan telah menuntun umat Tuhan ini. Tuhan telah memberikan kepada mereka hukum, sesuatu yang menjadi ciri dan kebanggaan Israel, bahwa mereka punya suatu tatanan kehidupan yang diatur oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberi hukum kepada mereka. Bangsa-bangsa lain hidup berdasarkan naluri, tetapi bangsa Israel telah hidup dengan 10 hukum yang Tuhan berikan kepada mereka, yang menata kehidupan mereka sehingga mereka lebih bermartabat dan bermoral. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan menata kehidupan umatnya dan bangsanya. Tuhan menunjukkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Tuhan telah memperlakukan mereka dengan sangat luar biasa tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kedaulatannya, membebaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir. Ini sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Lewat Musa, Tuhan telah melakukan karya-karya yang besar bagi bangsa ini. Tetapi kemudian kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10, Daud lagi masuk. Dia memang berbicara itu dalam konteks umum, apa yang Tuhan telah lakukan kepada bangsa Israel, tapi itu juga berhubung dengan pengalamannya sendiri. Baik pengalaman bangsanya, tetapi juga pengalaman sendiri. Ketika dia berkata begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Daud sadar itu, Daud punya pengalaman itu. Dia juga melihat itu dalam kehidupan bangsanya. Sekalipun Israel jatuh bangun memberontak kepada Allah mereka, menyakiti Allah dengan tindakan-tindakan pelacuran mereka secara rohani. Tetapi Tuhan tidak membalaskan kepada mereka setimpal dengan dosa mereka. Dan itu pengalaman Daud secara pribadi. Dia merasakan bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari dosa dan kesalahannya, dari kejahatan yang dia pernah perbuat. Dia melihat terlalu besar kasih Tuhan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Dan di dalam ayat 13 dan 14, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa Dia ingat, bahwa kita ini debu. Saudara, Daud tahu dan menyadari itu, bahwa Allah dalam sepanjang sejarah karya dan perbuatan Allah di tengah-tengah bangsa Israel, Allah memperlakukan manusia, umatnya, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Sekalipun anak-anaknya melakukan hal-hal yang menyakiti, tetapi Bapa tetap Bapa yang penuh kasih sayang. Dengan tangan kasihnya Dia tetap ingin memeluk, bagaikan induk ayam yang ingin menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Dan kita percaya bahwa itulah yang telah kemudian dilakukan Allah secara sempurna, menyatakan pengampunannya ketika Dia dengan penuh kasih membuang dosa-dosa kita sejauh timur dari barat, melemparkannya ke tubir laut. Ketika Dia membuktikan keagungan kasih itu pada waktu Dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, menghapus noda dosa kita. Pengalaman diampuni oleh Tuhan sedemikian, menikmati dan merasakan anugerah di mana Allah memeluk kita lagi yang pernah memberontak kepadanya, membuat Daud sadar bahwa memuji-muji Tuhan itu adalah sesuatu yang harus terus mengalir dari jiwanya, dari dalam batinnya, karena Allah itu hebat. Ayat yang ke-15 dan sampai ke-17, Daud memperlihatkan dalam Mazmur ini kenapa harus memuji Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena manusia pada hakikatnya itu ringkih, sementara kasih setia Tuhan atas manusia itu sangat bersifat kekal. Sesuatu yang akhirnya harus mendorong manusia untuk memuji Tuhan. Karena kesetiaan manusia itu seringkali terbatas. Bahkan itu terbatas di batas usia manusia. Manusia yang adalah debu, keberadaannya hanya seperti embun, hanya seperti bunga yang tumbuh di pagi hari dan hilang lenyap. Sebegitu ringkih dan singkatnya hidup manusia. Tetapi kasih setia Allah atas manusia digambarkan sepanjang masa. Kasih Tuhan itu selama-lamanya ada bagi manusia. Bahkan ketika manusia telah mati sekalipun, kasih setia Tuhan akan ada terus-menerus, karena Tuhan akan membawa kita untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Karena itu tidak ada alasan untuk berhenti memuji Tuhan. Hanya karena kita sedang sakit, hanya karena kita merasa tubuh kita mulai lemah, hanya karena kita merasa kita sudah makin tua, hanya karena mungkin kita merasa kita kekurangan, tidak diberkati secara finansial seperti orang-orang lain. Tidak. Kita tetap memuji Tuhan. Karena
dalam keringkihannya kita dan kesementaraannya kita perlu datang untuk mengagumi Allah yang menyediakan kasih setianya yang kekal bagi kita, yang tersedia hingga kekekalan. Nah, bagian terakhir kalau saudara lihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22, itu menggambarkan suatu panggilan untuk memuji Allah dengan sungguh-sungguh, karena Allah itu sangat berkuasa dan berdaulat. Dan atas dasar kekuasaan yang telah dibentangkannya di surga itu, dalam kekuasaan dan kedaulatan yang menggambarkan kekuasaan tertinggi, atau boleh dikatakan kekuasaan yang terhebat, kedaulatan yang terbesar, Allah yang telah bertahta di surga itu dan yang berkuasa atas surga dan bumi, menjadi dorongan bagi semua orang untuk memuji Dia. Kelompok-kelompok orang dan makhluk-makhluk dalam bagian ayat 20, 21 dan 22 akhirnya semua dipanggil untuk menyembah Allah dan memuji-muji Dia. Malaikat-malaikat dipanggil, pahlawan-pahlawan dipanggil. Saudara lihat, tentara-tentara dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pejabat-pejabat di dalam ayat 21 dipanggil untuk memuji Tuhan. Dan karena itu dikatakan dalam ayat 22, pujilah Tuhan, hai segala buatan tangannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan kembali, hai jiwaku. Nah, saudara, malam hari ini saya dalam renungan yang singkat ini ingin mengajak kita, ayo mari terus memuji Tuhan. Saya tahu keadaan ini bagi kita semua, kita sedang ada dalam keadaan yang sulit. Saya tahu ini mungkin seperti gambaran Daud berada di hari-hari usia lanjutnya. Tapi ketika dia tahu dan mengenang Allah, melihat lagi, merenungkan lagi perbuatan-perbuatan Allah yang telah Allah lakukan, membuat Daud tidak berhenti. Daud tidak bisa berhenti untuk memuji Dia. Daud tidak bisa berpaling untuk memuji Dia. Daud tahu bahwa satu-satunya yang terbaik di dalam keadaan itu adalah memuji Tuhan. Spurgeon pernah berkata begini dalam menanggapi Mazmur ini. Dia berkata begini, biarlah orang lain menggerutu, tetapi engkau tetap memuji Allah. Biarlah orang lain hanya memuji diri mereka sendiri dan bahkan memuji berhala-berhala mereka, tetapi kita hendaklah tetap memuji Allah. Biarlah orang lain menggunakan lidah mereka untuk kebesaran dirinya, tetapi marilah kita menggunakan mulut lidah kita untuk berseru dan berkata kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau Daud melakukan itu dan Spurgeon melakukan itu, maka saudara juga dipanggil. Ayo, mari tetaplah memuji-muji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Ajarlah kami terus Tuhan, supaya kami tidak berhenti memuji Engkau. Keadaan hidup kami apapun juga, dan keadaannya bagaimanapun juga, di mana saja kami ada saat ini, berilah kami terus hati yang terus berlimpah dengan memuji, mengingat segala kasih sayang-Mu kepada kami secara pribadi, bagaimana Engkau telah menebus kami dari dosa kami, mengampuni kami di dalam Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Ajarlah kami terus untuk percaya bahwa Engkau Allah yang telah berkarya dalam sejarah di masa lalu hidup kami, dan bagaimana Engkau telah menjaga, memimpin, membimbing. Engkau juga yang akan terus menghantar kami, karena Engkau sendiri tahu betapa ringkihnya kami. Engkau tahu kami debu, dan karena itu Engkau yang perkasa, Engkau akan terus menjaga
dan menolong kami. Engkau akan mengaruniakan kepada kami kekuatan, bagaikan kekuatan Raja Wali, untuk berada di dalam keadaan kemelut ini, keadaan pandemi yang begitu sulit ini. Tuhan, tolonglah kami terus untuk percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat dalam segala keadaan hidup kami. Bahkan Engkau dalam kekekalan, Engkau telah juga menyediakan bagi kami pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena itu, berilah kami kerinduan hati untuk terus menyembah-Mu dan memuji Engkau dalam segala keadaan hidup kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati saudara kami yang sedang sakit, keluarga-keluarga yang sedang dirundung dengan berbagai kesedihan, baik atas duka cita, untuk keluarga Pak Rian Novianto, dan untuk keluarga Bapak Suharyanto Cahyono. Tuhan akan terus memberi penghiburan bagi mereka dalam hari-hari duka ini. Kami juga berdoa bagi semua yang sedang terbaring sakit, baik isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, baik Ko Eko di rumah sakit Duren Sawit, Pak Aheng di rumah sakit Serang, Banten. Tuhan akan memberkati. Demikian juga kami ingat Dokter Eko Koko dari Ko Edi yang juga sedang dirawat di rumah sakit PIK. Biarlah Tuhan terus memberkati, menyempurnakan kesembuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur malam hari ini. Kami diingatkan lagi akan kerinduan Tuhan supaya kami terus memuji Tuhan dan mempercayai Engkau dalam segala keadaan hidup kami. Berkati terus pemerintah kami ya Bapa, pada waktu menjalankan dan menerapkan PPKM darurat ini, supaya dengan konsisten dapat terus melakukannya, supaya menginsafkan rakyat akan pentingnya menjaga kesehatan dan protokol kesehatan diterapkan dengan baik di seluruh kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Inilah doa kami Bapa. Biarlah tidur malam hari ini kami bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu dan keletihan kami secara fisik karena berbagai aktivitas di hari ini. Biarlah Tuhan yang pulihkan dan karuniakan terus imunitas tubuh kami yang semakin baik untuk menghadapi pandemi virus COVID yang sedang mewabah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak-Mu dalam persekutuan Gereja Baptis Indonesia Grogol, semua simpatisan dan semua orang yang boleh mendengarkan renungan malam hari ini. Tuhan berkati masing-masing pribadi dan keluarga dengan kasih sayang Tuhan yang agung dan ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat istirahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.